warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, kita bertemu lagi di penilaian harian kelas 6, tema 4, subtema 2. Sebelum kalian mengerjakannya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak hebat, setelah kalian berdoa, jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Yuk kita simak. Yang pertama adalah muatan pendidikan kewarganegaraan. Nomor 1. Rina ingin membeli sepatu di supermarket. Saat ia sudah di supermarket, ia melihat banyak pilihan sepatu, baik dari merek dalam negeri maupun merek luar negeri. Rina lebih memilih merek dalam negeri karena menurutnya barangnya mempunyai kualitas yang baik pula. Sikap Rina tersebut adalah contoh A. Rela berkorban demi bangsa. B. Pantang menyerah membela negara. C. Cinta produk dalam negeri. D. Memboikot produk dari luar negeri. Nomor 2. Jika ada banyak produk dalam negeri yang terkenal di dunia, maka sebaiknya diri kita A. Pura-pura tidak mengetahui kabar tersebut. B. Turut bangga dengan karya anak bangsa. C. Menambah-nambahi kehebatannya semau kita agar semakin terkenal. D. Meminta pemerintah menghentikannya agar produk luar tidak kalah saing. Nomor 3. Salah satu hal yang harus kita hindari di era globalisasi ini adalah A. Narkoba, B. Musik, C. Televisi, D. Internet. Nomor 4. Sikap yang sangat perlu kita lakukan agar terhindar dari dampak buruk globalisasi adalah A. Mempertahankan budaya sendiri dan menolak budaya luar. C. Memegang teguh nilai dan norma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. D. Menganggap semua produk dan budaya dari luar negeri tidak lebih baik. D. Bersifat terbuka dengan menerima budaya-budaya yang kita sukai. Kita lanjut ya ke muatan bahasa Indonesia. Nomor 5. Bayu. Kalau televisinya tidak digunakan, tolong dimatiin. Kemudian Bagas menjawab, "Iya, nanti aku matikan." Pada dialog di atas terdapat kata yang tidak baku, yaitu A. Televisi, B. Digunakan, C. Dimatiin, D. Matikan. Nomor 6. Mesin diesel itu salah satu pembangkit listrik yang dipakai di zaman sekarang. Perbaikan kalimat di atas dengan kata baku yang tepat adalah mesin diesel itu salah satu pembangkit listrik yang dipakai di zaman sekarang. B. Mesin diesel itu salah satu pembangkit listrik yang dipakai di zaman sekarang. C. Mesin diesel itu salah satu pembangkit listrik yang dipakai di zaman sekarang. D. Mesin diesel itu salah satu pembangkit listrik yang dipakai di zaman sekarang.
Nomor 7. Kalimat di bawah ini yang memiliki kata tidak baku adalah A. Kita bisa bayangin sendiri, jika tidak ada listrik pasti sangat gelap sekali. B. Setiap hari pamanku berhasil membuat baju dengan kualitas bagus. C. Banyak merek baju luar negeri yang sekarang ini dijual di pasar. D. Omzet dari pabrik tahu Pak Sandi mencapai 10 juta per bulan. Nomor 8. Berikut yang bukan termasuk fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi adalah A. Bencana alam, B. Pernikahan artis, C. Kebakaran hutan, D. Pengangguran. Selanjutnya adalah muatan ilmu pengetahuan alam. Nomor 9. Salah satu contoh penghematan energi listrik adalah A. Menghidupkan radio sepanjang hari, B. Menyalakan lampu teras pada siang hari, C. Memilih peralatan listrik yang berdaya tinggi, D. Menggunakan mesin cuci saat pakaian kotor sudah banyak. Nomor 10. Perilaku menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menggunakan peralatan listrik secara bersamaan, B. Menggunakan peralatan listrik secara bergantian, C. Memilih peralatan listrik yang berdaya tinggi, D. Memasang daya listrik yang tinggi di rumah. Nomor 11. Sumber energi listrik yang sanggup habis jika digunakan terus adalah A. Matahari, B. Air, C. Angin, D. Baterai. Nomor 12. Peralatan berikut ini yang memakai sumber energi listrik berupa baterai yaitu A. Mesin cuci, B. Mesin jahit, C. Kalkulator, D. Bel listrik. Kita lanjut ke muatan ilmu pengetahuan sosial. Nomor 13. Manfaat globalisasi bagi produsen dalam negeri adalah A. Semakin banyak produk impor, B. Memudahkan ekspor, C. Meningkatkan persaingan, D. Bahan sulit ditemukan. Nomor 14. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama Indonesia dengan negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang politik dan keamanan adalah A. Pendirian pabrik pupuk di Palembang, Indonesia, B. Deklarasi Kuala Lumpur yang berisi kesepakatan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral, C. Diadakannya Pesta Olahraga Asia Tenggara yang berlangsung 2 tahun sekali, D. Pertukaran pelajar antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara berkelanjutan. Nomor 15. Peran Indonesia dalam berdirinya ASEAN adalah A. Menteri Luar Negeri Indonesia adalah salah satu penggagas berdirinya ASEAN, B. Indonesia menjadi tuan rumah berdirinya ASEAN,
C. Indonesia menyumbang modal terbesar dalam berdirinya ASEAN. D. Indonesia yang mengusulkan nama ASEAN. Nomor 16. Manfaat yang bisa kita peroleh sebagai seorang siswa dari globalisasi diantaranya adalah A. Kita bisa menggunakan komputer merek negara lain untuk belajar. B. Kita bisa menjual batik luar negeri. C. Kita bisa menguasai bahasa asing dengan mudah. D. Kita bisa membeli aksesoris dari luar negeri dengan harga murah. Kita lanjut ya anak hebat, kemuatan, seni budaya, dan prakarya. Nomor 17. Brosur yang sering digunakan sebagai media promosi yaitu A. Brosur penawaran produk. B. Brosur himbauan. C. Brosur pendidikan. D. Brosur kesehatan. Nomor 18. Reklame adalah gambar yang disertai kata-kata menarik yang salah satunya bertujuan untuk A. Menawarkan suatu barang kepada masyarakat. B. Memberikan peringatan dan ancaman kepada warga. C. Memberikan informasi tentang pelajaran sekolah. D. Menagih pinjaman atau hutang seseorang. Nomor 19. Keterangan yang terdapat pada brosur haruslah A. Spesifik dan banyak. B. Banyak tetapi tidak lengkap. C. Singkat dan tidak lengkap. D. Singkat tetapi lengkap. Nomor 20. Suatu media yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu untuk menawarkan suatu produk, layanan, atau program kepada masyarakat umum dinamakan A. Berita. B. Koran. C. Brosur. D. Majalah. Oke anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan penilaian harian tema 4, subtema 2. Sampai bertemu lagi di penilaian harian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.